Nah, setelah mendengar percakapan dari mereka bertiga, maka pada momen yang sama itu, Umemiya pun seketika langsung muncul tepat di hadapan dari mereka semua. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Baguslah, akhirnya saat ini kita sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita langsung mulai saja rapat pertemuan kita kali ini. Melihat kedatangan dari Umemiya yang saat itu kebetulan muncul bersama dengan para anggota lainnya tepat di belakang dari Ume, maka Sakura yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Nirei. Hah? Kenapa Umemiya datang bersama dengan banyak orang? Sebenarnya ada berapa ketua kelas yang saat ini berada pada angkatan yang ketiga? Nah, mendengar dan melihat semua hal itu di depan matanya, Nirei pun seketika langsung menjadi gemetar. Lalu sambil ketakutan, dia pun mulai menjelaskan semuanya kepada Sakura. Sakura, mereka bukanlah ketua kelas. Karena faktanya, mereka adalah 4 raja terkuat, alias 4 jendara terkuat dari sekolah Furin yang datang bersama dengan para penasihatnya. Wow, menarik banget ya. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini kembali berpindah. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sakura, Nirei dan juga Suho Hayato akhirnya kini sudah tiba di dalam kelas lagi. Di mana pada momen ini, Nirei pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menjelaskan kepada teman-temannya yang lain mengenai hasil rapat pertemuan pertama mereka bersama dengan para jenderal perampok Furin serta bersama dengan Umemiya. Selain itu, Suho pun juga ikut bercerita mengenai apa saja tugas dari mereka semua yang saat ini telah diberikan oleh Umemiya kepada anak-anak kelas 1, khususnya tugas dari fraksi Tamon. Nah, menariknya, tepat di tengah perbincangan dari mereka semua, maka di saat yang bersamaan ini, terdengar percakapan dari para murid lainnya yang mulai menanyakan mengenai kemanakah perginya dari salah satu teman mereka, yaitu Anzai. Mengingat sejak pagi ini, Anzai sama sekali tidak terlihat di sekolah, padahal Anzai tidak pernah bolos. Mendengar ucapan itu dari mereka semua, Sakura pun akhirnya kembali teringat dengan perkataan dari Umemiya, bahwa mereka harus bisa saling memperhatikan dan juga harus bisa saling menjaga. Jadi berdasarkan hal itu, maka Sakura pun akhirnya langsung mengambil sebuah inisiatif untuk dapat melakukan patroli kota bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu Suho Hayato, Nirei, Kiryu dan juga Suguru ketika mereka sudah pulang sekolah nanti. Walaupun pada dasarnya, patroli di hari pertama mereka ini sebagai anggota resmi dari fraksi Tamon nampak berjalan dengan lancar dan juga terlihat biasa-biasa saja tanpa ada satupun keributan yang terjadi. Namun setelah beberapa saat berlalu, maka Sakura pun berhasil menemukan sebuah kejanggalan. Di mana pada halaman yang berikutnya, Sakura pun tanpa sengaja justru malah berpapasan dengan beberapa orang dari kelompok aneh yang kebetulan pada saat itu langsung datang untuk bisa menghampiri Sakura. Melihat semua itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung bertanya kepada mereka. Woi, apa yang kalian lakukan di sini? Serta, apakah saat ini kalian sedang mencari sesuatu? Mendengar pertanyaan tersebut dari Sakura, salah satu anggota dari geng itu akhirnya seketika langsung menjawabnya. Benar, sekarang kami sedang mencari orang dengan seragam seperti kalian. Tapi saat ini kalian nampaknya sedang beruntung. Karena faktanya, bukan kalian berlimalah yang saat ini sedang kami cari. Jadi untuk saat ini kami pun akan pergi dan juga sampai jumpa lagi di lain kesempatan nanti. Nah, setelah mereka semua sudah membalikkan badannya, maka di momen inilah Suho pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa seragam yang digunakan oleh mereka, yaitu hoodie dengan warna putih dan juga gambar tulang naga biru di belakangnya, adalah sebuah lambang dari kelompok berandalan brutal yang sangat meresahkan pada akhir-akhir ini. Mereka adalah kelompok dari geng Kill. Walaupun organisasi mereka saat ini tidak besar, tapi yang jelas banyak sekali rumor buruk yang beredar di sekitar mereka saat ini. Karena jika mereka sampai membuat masalah di dalam kota ini, maka secara otomatis kita pun pasti nantinya akan terlibat. Nah, di tengah penjelasannya tersebut, maka pada halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari arah belakang toko yang saat itu ada di dekat mereka. Mendengar semua hal tersebut, kelompok dari Sakura tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun akhirnya seketika langsung berlari menuju ke arah suara itu, demi bisa memastikan apakah yang sebenarnya sedang terjadi pada momen tersebut. Disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka semua. Di mana pada halaman yang terakhir ini, terlihat tubuh dari Anzai yang saat itu sudah terluka parah dan juga sudah dibuat babak belur. Serta Anzai pun juga nampak sudah pingsan akibat mengalami semua luka tersebut. Di momen inilah, mereka semua pun akhirnya langsung mencoba untuk bisa membangunkan Anzai. Karena pada dasarnya, mereka pun sangat khawatir sekali dengan keadaan dari dirinya.
Nah, setelah beberapa kali percobaan dan juga setelah beberapa kali menggoyangkan tubuhnya, maka Anzai pun akhirnya bisa dibangunkan. Lalu tanpa pikir panjang, Nirei pun seketika langsung bertanya seperti ini menuju kepada dirinya. Syukurlah jika saat ini dirimu masih bisa bangun. Selain itu, tolong katakan kepada kami, yaitu kenapa dirimu bisa terluka sampai dengan seperti ini. Siapakah orang yang berani mengajar murid dari sekolah kita? Mendengar pertanyaan dari Nirei, Anzai yang saat itu sedang mencoba untuk tidak melibatkan mereka semua, akhirnya langsung memutuskan untuk bisa berbohong. Mengingat pada halaman ini, Anzai pun sambil tersenyum justru malah berkata dengan lantang kepada mereka bahwa dirinya bisa menjadi dibuat terluka akibat diserang atau dikejar anjing besar. Sehingga Anzai pun langsung mencoba untuk bisa kabur dari kejaran anjing besar itu. Namun entah kenapa ketika dirinya sedang bersembunyi, maka di momen yang sama itu Anzai pun tiba-tiba saja langsung ketiduran sehingga dia pun sama sekali tidak sadar. Sebelum pada akhirnya Anzai pun bisa dibangunkan lagi oleh teman-temannya yang lain. Mendengar perkataan itu dari Anzai, Sakura yang nampak tidak percaya akhirnya langsung membalasnya seperti ini. Hah? Apa yang kukatakan? Jika dirimu ingin berbohong, maka carilah alasan yang jauh lebih masuk akal lagi. Hal yang sama pun diucapkan juga oleh Suhayato menuju kepada Anzai. Di mana pada momen tersebut, Suwo yang mulai curiga kini mulai bertanya kepada dirinya. Anzai, tolong katakan kepada kami, apakah yang sebenarnya terjadi antara dirimu dan juga Genki? Karena faktanya kami sempat bertemu mereka pada hari ini juga. Jadi aku yakin hal itu pasti ada kaitannya. Mendengar perkataan itu dari Suhayato, Anzai yang mulai terlihat panik akhirnya malah langsung pergi untuk bisa meninggalkan mereka semua. Mengingat Anzai lagi-lagi kembali berbohong sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Bahwa terdapat sebuah urusan penting yang sekarang harus dilakukan oleh Anzai. Jadi mau tidak mau, Anzai harus bisa pergi lebih dulu meninggalkan semua teman-temannya di kafe ini. Nah, sesaat setelah Anzai sudah pergi, maka Nirei yang terlihat sangat penasaran akhirnya mulai mencoba untuk bisa memastikan kepada Suwo. Apakah benar orang yang telah menghajar Anzai adalah anggota dari geng Kill? Di momen inilah, Suwo pun seketika langsung menjelaskan kepada mereka semua. Yaitu, meskipun saat ini hal itu hanyalah sebuah tebakannya saja, tapi faktanya, keterlibatan dari geng Kill di dalam masalah ini sangatlah masuk akal sekali. Karena ketika tadi mereka bertemu, salah satu anggota dari geng Kill itu sempat berbicara seperti ini kepada Sakura. Bahwa mereka sedang mencari seseorang yang saat ini sedang kabur. Nah, tentunya, jika hal itu dikaitkan dengan Anzai yang kebetulan tadi juga sedang bersembunyi, maka hubungan antara Anzai dan juga geng Kill itu kini malah menjadi sangat masuk akal sekali. Mendengar penjelasan dari Suwo itu, Nirei pun menjadi sangat khawatir. Sehingga dia pun langsung memberikan saran kepada teman-temannya bahwa mereka harus bisa membantu Anzai jika memang benar saat ini Anzai terlibat dengan geng Kill. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Sakura pun langsung memotong ucapan dari Suwo barusan. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kembali berkata seperti ini kepada teman-temannya. Tunggu dulu, jika saat ini Anzai sedang memiliki masalah dengan geng Kill, kemudian dia pun sama sekali tidak mau untuk bisa membicarakannya kepada kita semua, maka aku yakin Anzai pasti memiliki rencananya sendiri. Oleh karena itu, maka sebaiknya untuk sekarang kita sabar lebih dulu. Jadi sebagai gantinya, maka aku pun akan mengikutinya dan juga aku pun akan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi kepadanya. Sebelum nantinya aku pun akan mengambil keputusan. Mendengar perkataan dari Sakura itu, semua teman-temannya yang lain akhirnya seketika langsung setuju. Sampai pada halaman yang berikutnya, Sakura pun segera memutuskan untuk bisa pergi demi bisa menyusul Anzai. Setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang dari Anzai. Di mana pada halaman ini terlihat Anzai yang saat itu sedang bertemu dengan seorang wanita di taman. Di momen inilah, Anzai pun sambil bersedih, akhirnya langsung berkata kepada temannya itu. Maafkan aku, karena aku telah gagal untuk bisa menyelamatkan dan juga untuk bisa membawa Nagato kembali kepada kita lagi. Karena tidak kusangka, jika kenyataannya, geng Kill sangatlah berbahaya sekali. Jadi jika terus begini, serta jika Nagato masih saja terpengaruh oleh mereka semua, maka nantinya Nagato malah akan menjadi melewati batas. Dan dia pun tidak akan pernah bisa kembali menjadi seperti dulu lagi. Mendengar perkataan itu dari Anzai, perempuan ini pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung membalasnya. Hah? Apa yang kau katakan? Kalau begini, maka lebih baik jika kita meminta bantuan kepada anggota dari geng Bufurin.
Mengingat sangatlah mustahil sekali untuk bisa mengalahkan para anggota dari geng Kill sendirian. Mendengar saran tersebut dari temannya, Anzai pun seketika langsung menolaknya sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Tidak, geng Bofurin dibentuk untuk bisa melindungi kota ini. Sedangkan geng Kill sama sekali tidak pernah mencoba untuk bisa mengacau di dalam kota. Jadi secara tidak langsung, urusan antara kita dan juga geng Kill adalah urusan pribadi saja. Yang artinya, tidak mungkin aku melibatkan mereka semua untuk bisa membantu demi bisa menyelesaikan masalahku. Mendengar ucapan dari Anzai barusan dan juga melihat kepergian dari Anzai ini, maka tanpa pikir panjang, perempuan ini pun akhirnya seketika langsung menjadi menangis. Karena jika Anzai sampai nekat untuk bisa menyerang geng Kill dengan seorang diri lagi, maka sudah jelas hal itu sangatlah berbahaya. Nah, menariknya, tepat di tengah tangisannya ini, Sakura yang sejak tadi sudah mendengarnya, akhirnya langsung menghampiri gadis itu. Lalu dengan cepat, Sakura pun langsung bertanya seperti ini kepada dirinya. Hah? Apa yang kau maksud barusan? Tolong ceritakan semuanya dengan jelas kepadaku. Melihat kedatangan dari Sakura, Tsuchiya pun dengan cepat langsung bertanya kepada Sakura. Siapa dirimu? Serta apa urusanmu dengan Anzai? Di momen inilah, Sakura pun segera menjelaskan kepada Tsuchiya bahwa Anzai adalah teman satu kelasnya. Hal itu bisa dilihat secara langsung dari seragam yang mereka pakai. Berdasarkan hal itu, maka Sakura pun segera meminta Tsuchiya untuk tidak ragu menceritakan semuanya kepadanya. Karena pada dasarnya, Sakura saat ini sudah berniat untuk dapat bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Mendengar perkataan dari Sakura tersebut, Tsuchiya pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung bercerita. Di mana secara singkat, beginilah isi dialog dari mereka berdua. Sederhananya, Anzai, Tsuchiya dan juga Nagato adalah teman dekat sejak mereka bertiga masih kecil. Mengingat pada dasarnya, mereka selalu bermain bersama dimanapun dan juga kapanpun. Di satu sisi, Tsuchiya dan juga Anzai adalah anak yang sangat gegabah dan juga anak nakal yang sering sekali terluka ketika mereka berdua sedang bermain. Sedangkan di sisi lain, Nagato adalah anak yang sangat baik. Bahkan dialah yang paling dewasa di antara kita bertiga. Nah, semua hubungan baik dari kita bertiga terus berlangsung sampai dengan sekarang. Namun entah kenapa, ketika kita sudah lulus SMP, dan juga ketika kita sudah masuk ke dalam SMA yang berbeda-beda, maka tiba-tiba saja Nagato pun seketika langsung menghilang dan juga tidak ada kabar lagi. Disitulah Anzai pun mulai mencari tahu di manakah keberadaan dari dirinya. Sampai pada akhirnya Anzai berhasil menemukan Nagato yang saat ini justru malah menjadi anggota dari kelompok geng Kill. Nah, mengingat sifat Nagato yang sangat baik dan juga sangat lembut, maka kami pun saat ini sangat percaya bahwa Nagato pasti dipaksa untuk bisa masuk ke dalam geng mereka. Itulah yang membuat Anzai mencoba untuk bisa menyelamatkan Nagato walaupun dirinya hanya seorang diri. Tapi faktanya, kekuatan dari geng Kill sangatlah luar biasa besar dan juga mereka sangatlah berbahaya. Sehingga setelah beberapa kali percobaan, Anzai ternyata selalu gagal untuk bisa mengalahkan mereka semua. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat khawatir. Karena jika terus begini, maka keselamatan dari Nagato dan juga Anzai tentu saja akan menjadi sangat terancam. Nah, mendengar penjelasan tersebut dari Tsuchiya dan juga melihat kondisi dari Tsuchiya yang saat ini justru malah menjadi semakin menangis, Sakura yang saat itu tubuhnya gemetar di hadapan dari para wanita akhirnya mulai bertanya seperti ini kepadanya. Hah? Kenapa dirimu malah menangis? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Tsuchiya pun segera menjawabnya lagi. Aku merasa tidak berguna. Karena di saat teman-temanku saat ini dalam bahaya, faktanya yang saat ini bisa aku lakukan hanyalah menangis saja tanpa bisa membantu mereka sama sekali. Apalagi Anzai sendiri juga sudah bilang bahwa dirinya tidak akan pernah melibatkan orang lain di dalam urusan pribadinya, termasuk melibatkan para anggota dari geng Bofurin. Nah, di momen inilah Sakura pun langsung memotong ucapan dari Tsuchiya. Baiklah, yang sekarang perlu aku lakukan hanyalah untuk bisa membawa Nagato pulang dan juga menolong Anzai. Jadi berdasarkan hal itu, maka tunggulah di sini. Karena akulah orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, maka mulai dari detik ini, serahkan semuanya kepadaku saja. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah mendengar cerita dari Tsuchiya tersebut, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sekolah lagi. Di mana pada halaman ini, Sakura pun terlihat sangat kebingungan. Karena walaupun pada dasarnya dirinya sudah berniat untuk bisa membantu Anzai, namun faktanya Sakura tidak tahu bagaimana caranya. Mengingat Anzai sendiri sama sekali tidak mau mencoba untuk bisa meminta tolong kepadanya.
Serta Anzai pun juga tidak mau bercerita kepada mereka semua tentang sebuah masalah besar yang kebetulan saat ini sedang dihadapinya. Nah, menarik ya. Tepat di tengah kebingungannya ini, maka di momen yang sama itu, salah satu murid dari sekolah Furin yang berasal dari fraksi Komoku akhirnya langsung datang untuk bisa menghampiri kelas mereka. Lalu dengan cepat, dia pun mulai berkata seperti ini kepada mereka. Oi, siapa yang namanya Anzai? Aku memiliki surat yang saat ini ditujukan kepada Anzai. Mendengar perkataan itu, Anzai pun seketika langsung berdiri dan juga langsung menghampirinya. Serta dengan penuh rasa penasaran, dia pun mulai bertanya seperti ini kepada orang itu. Hah? Dari mana asal surat ini? Kenapa tiba-tiba saja aku malah mendapatkan surat? Di momen inilah, Anzai pun langsung mendapatkan penjelasannya. Bahwa dia diminta untuk bisa membawa surat itu kepada Anzai yang merupakan murid dari kelas 1. Di mana orang yang menitipkan surat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu seseorang dengan menggunakan hoodie putih dan juga lambang tulang naga biru tepat di belakang jaketnya. Ditambah, orang misterius ini pun terlihat sangat menyeramkan sekali. Jadi mau tidak mau, dia pun harus bisa menyampaikan surat itu kepada Anzai. Karena menurutnya itu adalah hal yang sangat penting. Mendengar penjelasan dari temannya itu, Anzai pun seketika langsung menjadi gemetar. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera membuka isi dari surat itu. Untuk bisa memastikan apakah yang saat ini sedang dikirimkan oleh Genki kepadanya. Melihat isi dari surat itu, Anzai pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun seketika langsung berlari untuk dapat bisa meninggalkan kelas ini. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Karena pada dasarnya, Sakura sangat khawatir kepada Anzai. Mengingat surat yang diberikan kepadanya ini ternyata adalah surat yang diberikan oleh Genki. Oleh karena itu, maka tanpa pikir panjang, Sakura pun seketika langsung mencoba untuk bisa mengejar Anzai. Demi bisa bertanya kepadanya, apakah sebenarnya isi dari surat itu. Sayangnya, tepat pada satu kesempatan yang sama ini, Anzai pun sama sekali tidak ingin memberitahu Sakura. Sehingga, dia pun masih saja mencoba untuk bisa kabur dari kejaran Sakura dengan cara berlari sekuat tenaganya. Sampai pada halaman yang berikutnya, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berkata seperti ini kepada Anzai. Woi, berhenti! Aku sudah dengar semua ceritamu dari Tsuchiya. Di mana pada saat ini, dirimu sedang memiliki sebuah masalah besar dengan kelompok dari Genki. Oleh karena itu, serahkan isi surat itu kepadaku. Karena aku ingin tahu apakah yang saat ini sebenarnya sedang terjadi. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, atau tepatnya setelah Sakura sudah membuka isi dari surat itu, maka tiba-tiba saja Sakura pun menjadi sangat terkejut dan juga menjadi sangat emosi sekali. Karena faktanya, orang yang ada pada gambar itu adalah Nagato yang merupakan teman dari Anzai. Ditambah, tubuh dari Nagato saat ini juga sudah terluka dengan sangat parah. Akibat disiksa secara langsung oleh teman-temannya sendiri yang merupakan sesama anggota dari Genki juga. Berdasarkan hal itu, maka mulai dari detik ini Sakura pun tidak bisa sabar lagi. Sehingga dia pun seketika langsung berencana dan juga langsung memutuskan untuk bisa segera membalas semua perlakuan dari Genki menuju kepada teman-temannya. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, beberapa orang murid kelas 1 yang lainnya tentu saja langsung setuju dengan keputusan dari Sakura. Bahkan Suho Hayato, Nirei, Kiryu, dan juga Sugairu akhirnya tanpa pikir panjang seketika langsung sepakat bahwa mereka tidak akan tinggal diam saja ketika ada teman sekelasnya yang memiliki sebuah masalah besar dengan kelompok dari geng lain. Jadi, walaupun pada dasarnya Anzai tetap menolak untuk bisa menerima bantuan dari mereka, maka suka atau tidak, para anggota inti dari kelas 1 tentunya akan tetap nekat untuk dapat mendukung keputusan dari Sakura. Yaitu, mereka akan segera memberi perlawanan baliknya. Mengingat itulah perintah yang diberikan oleh Umemiya. Mengingat itulah perintah yang diberikan oleh Umemiya kepada para anggota dari geng Bofurine. Bahwa mereka harus bisa saling menjaga dan juga melindungi satu sama lain dimanapun dan juga kapanpun. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sebuah potongan cerita singkat dari masa lalu Anzai. Di mana secara singkat, isinya adalah jalannya pertarungan yang dilakukan oleh Anzai dengan seorang diri. Ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Genki dan juga ketika Anzai mencoba untuk bisa menyerang Genki lagi. Sederhananya, tepat ketika Anzai saat itu sedang berjalan melewati salah satu perbatasan dari kota Furin. Maka di momen yang sama itu, Anzai pun tanpa sengaja justru malah melihat sebuah upaya perampokan yang saat itu sedang dilakukan oleh salah satu orang yang merupakan anggota dari Genki.
Menyaksikan hal itu di depan matanya, Anzai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga meskipun hal ini terjadi di luar perbatasan dari kota Furin, maka Anzai pun tetap saja mencoba untuk bisa menolong orang itu. Dengan cara menahan dan juga menangkap anggota dari gengkel tersebut. Lalu dengan cepat, Anzai pun segera membuka tutup kepalanya untuk bisa memastikan siapakah orang yang saat ini sedang dihadapi oleh Anzai. Di momen inilah, Anzai pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena kenyataannya, orang yang baru saja melakukan tindak kriminal ini ternyata adalah sahabat masa kecilnya, yaitu Nagato. Di momen inilah, Nagato yang terlihat sangat panik, akhirnya langsung melepaskan tas itu. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung menghantam kepala dari Anzai dengan keras sambil mencoba untuk bisa kabur lagi. Menyaksikan hal ini di depan matanya, Anzai yang saat itu masih sangat terkejut, akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Hingga pada akhirnya, dia pun hanya membiarkan Nagato kabur, tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa mengejarnya lagi. Nah, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah dirinya sudah tahu bahwa Nagato saat ini sudah bergabung menuju ke dalam kelompok dari gengkil, maka tanpa pikir panjang, Anzai pun seketika langsung membulatkan tekadnya bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Anzai pasti akan bisa menyelamatkan Nagato. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat akhirnya langsung mencoba untuk bisa datang menuju ke perbatasan dari kota Furin sama seperti kemarin. Dengan sebuah tujuan untuk dapat mengalahkan para anggota dari gengkil, sekaligus mengeluarkan Nagato dari dalam geng tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, dan juga setelah beberapa kali Anzai mencoba untuk bisa mencarinya, maka pada halaman yang berikutnya, Anzai pun tanpa sengaja akhirnya bisa menemukan mereka semua. Di mana pada halaman ini nampak sebuah keributan besar yang terjadi di antara sesama anggota dari gengkil itu. Mengingat Nagato yang merupakan murid baru dari sekolah mereka, akhirnya tiba-tiba saja langsung diajar dan juga dihantam sebanyak beberapa kali. Sampai kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa wajah dari Nagato saat ini sudah dibuat sangat babak belur. Karena pada dasarnya, Nagato sudah dianggap gagal untuk bisa menjalankan misinya, yaitu untuk bisa mencuri dan juga mengambil uang dari para penduduk kota yang kebetulan lewat di area tersebut. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Anzai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya sebelum wajah dari Nagato berhasil diajar lagi oleh para seniornya, maka di momen yang sama ini, Anzai pun dengan cepat akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak. Dengan cara melayangkan satu buah tendangan terbangnya menuju ke arah salah satu dari mereka, hingga membuat tubuh dari orang itu seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya itu, mengingat pada kesempatan yang sama ini, Anzai pun kembali melanjutkan lagi pola serangannya menuju ke arah mereka semua. Dengan cara mengepalkan tinju tangan kanannya dan mulai mengajar mereka semua dengan menggunakan tinju besinya itu. Nah, menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, Nagato yang sebelumnya sudah diajar habis-habisan oleh mereka, akhirnya seketika langsung menghentikan Anzai sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, hentikan. Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lagi pula, aku pun juga sudah memutuskan bahwa aku akan tetap berada di dalam gengkil ini. Jadi, jangan pernah ikut campur lagi dengan semua urusanku di dalam geng ini." Kemudian, di saat Nagato sudah selesai mengucapkan semua kalimatnya itu, maka di momen yang sama inilah, Nagato pun langsung mengambil sebuah balok kayu yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya. Lalu, sambil berteriak dengan kencang, dia pun mulai menghantam tubuh dari Anzai lagi menggunakan pukulan dari balok kayu itu. Sehingga, Anzai pun seketika langsung menjadi terluka dan dia pun sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan baliknya lagi. Nah, mulai dari sanalah, Anzai pun akhirnya memutuskan untuk bisa kabur dan juga memutuskan untuk bisa bersembunyi. Sebelum pada akhirnya, tubuh dari Anzai berhasil ditemukan oleh kelompok dari Sakura. Singkat cerita, setelah menjelaskan semua cerita masa lalu dan juga semua masalahnya kepada Sakura, maka di momen yang sama tersebut, Anzai pun mulai menyampaikan niatnya dan juga tujuannya kepada Sakura. Di mana pada kesempatan itu, Anzai pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya. "Sakura, aku sangat ingin bisa mengeluarkan Nagato dari kelompok gengkil itu. Karena pada dasarnya, Nagato adalah orang yang sangat baik. Jadi aku yakin dirinya pasti dipaksa oleh mereka untuk dapat melakukan kejahatan bukan karena kemauannya sendiri." Mendengar ucapan itu dari Anzai, Sakura pun dengan tenang akhirnya seketika mulai menjawabnya. "Baiklah, aku sudah mengerti. Jadi kalau begitu, ayo mari kita pergi." Namun sebelum mereka berdua berangkat, Anzai pun sempat mencoba untuk bisa menahan Sakura lagi dengan cara berkata seperti ini. "Hah? Kenapa dirimu malah ikut? Aku bercerita kepadamu bukan berarti aku membutuhkan bantuanmu.
Ditambah, lawan yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kelompok yang sangat berbahaya. Jadi sudah jelas, aku tidak akan pernah melibatkan dirimu di dalam masalahku ini. Mendengar ucapan tersebut dari Anzai, Sakura pun kembali membalasnya lagi. Aku tidak peduli siapakah lawan yang akan aku hadapi. Dan aku pun juga ikut bersamamu, bukan sebagai anggota dari geng Bofurin. Tapi, aku ingin membantumu karena pada dasarnya aku sudah berjanji kepada Tsuchiya bahwa aku akan membawa pulang Nagato dan juga aku akan membantu dirimu untuk dapat mengalahkan mereka semua. Jadi, berhentilah berbicara bodoh seperti itu. Karena kenyataannya, masalahmu adalah masalahku juga. Mendengar semua ucapan itu dari Sakura, semua teman-teman sekelasnya akhirnya seketika langsung keluar. Lalu, mereka pun langsung berkata seperti ini kepada Anzai. Benar, tidak peduli apapun yang terjadi, kami akan tetap membantumu walaupun bukan sebagai anggota dari geng Bofurin. Mengingat itulah gunanya teman dan juga itulah gunanya sahabat. Lagi pula, mana mungkin kami membiarkanmu pergi sendirian untuk dapat bertarung melawan mereka semua. Jadi, jangan pernah mencoba untuk melupakan kami. Dan mari kita pergi sama-sama menuju ke markas dari geng Kill. Nah, hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Suo Hayato. Di mana pada halaman yang berikutnya, Suo pun dengan cepat akhirnya langsung membangunkan Sugusita. Serta dia pun langsung mengajak Sugusita untuk bisa ikut dengan mereka. Karena jika Sugusita tidak ikut, maka Ume pasti akan kecewa kepada dirinya. Mendengar ucapan dari Suo itu, Sugu pun seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, dia pun seketika langsung berjalan keluar untuk bisa ikut pergi bersama dengan Sakura juga.